Sampai tanggal 5 Mei tahun 2001 saya resign. Saya keluar dari gereja, saya berhenti kerja di gereja. Nggak ada yang istimewa, resign biasa ya, namanya pengunduran diri kan. Tulis surat, kirim ke sana sini, selesai udah. Resign, saya ngomong ke orang tua saya kalau saya udah berhenti kerja. Dan alhamdulillah waktu itu diusir. Dan ya alhamdulillah, karena fase itu harus dilewatin ternyata dalam hidup. Dan alhamdulillah Allah kasih izin saya ngegembel di jalan. Ya, tidur di depan toko orang, tidur di depan masjid yang tergembok, ya. Masjid kalau di Jakarta banyak kan digembok, Pak. Dirantai, digembok, gerbangnya ditutup. Gerbangnya tinggi 2 meter, 1,5 meter. Nggak boleh masuk. Kan habis sholat isya sampai jam 9 gembok. Dan akhirnya saya coba ngerantau ke daerah Cilegon, penyeberangan feri, ya, dekat penyeberangan feri di Ciwandan. Truk yang saya ikutin ke sana dia nawarin, mau TKBM nggak? Apa tuh? Tenaga kerja bongkar muat pelabuhan. Mau? Bayarannya gimana? 1 karung 50 kilo, bawa dari kapal sampai gudang, 5.000 rupiah. Oke, tapi dipotong. Potong apa, Pak? Potong mandor. Mandor ambil 1.500. 10 karung 35.000. Jadi oke. Yalah, 35.000 waktu itu bisa hidup ya. Saya jalanin ngangkat 3 karung. Lemes kali saya. Ya 50 kilo lumayan ya. Mau dicoba boleh gendong saya. Yalah, saya 100 kilo. Jadi jalanlah itu TKBM. Kurang penghasilan, nggak kuat manggul, terlalu berat. Saya kerja di warteg. Jadi kalau pagi habis sholat subuh bantuin warteg. Ada nggak sih di sini warteg? Ada ya, Pak ya? Warung Tegal, masak gitu, cuci dandang, beresin. Nanti dapat nasi, telur, kuah kecap, sambal, dikasih kerupuk, dikasih teh pahit panas. Nah itu makan nanti menjelang siang, karena kan nyuci segala macam beres jam 9. Jam 10-11 baru makan. Siangnya kerja di restoran Padang, ya, masakan Padang. Jam makan siang itu restoran Padang masih favorit ya, masih sering penuh. Nyuci piring juga sama, supaya dapat makan. Nasi, telur dadar, perkedel, dikasih kuah, dikasih daun singkong sama sambal hijau. Menu yang sama saya makan itu untuk setahunan. Tapi sampai sekarang jadi menu favorit sih maksudnya. Karena berkesan banget dan nyaman banget. Jadi siang kerja kayak gitu. Selesai jam 2 saya ke pelabuhan. Habis makannya tenaga udah full kan, ke pelabuhan. Mulai mikul. Apa aja dipikul. Sampai saya tahu itu kalau kopra itu yang buat minyak kelapa tuh, kelapa yang udah ditarik minyaknya itu kering, itu sakit sekali kalau kena badan. Yang satunya lagi pedes, merica. Merica sama cengkeh itu pedes kena badan. Dan saya paling sering dibully karena nggak pakai alas. Jadi mereka pakai alas, saya nggak pakai alas. Dan alhamdulillah tuh jalan setahun dan Allah izinkan itu termasuk puasa pertama saya ada di situ, lebaran pertama saya ada di situ. Saya lebaran pertama itu masih pakai wear pack, baju bengkel, tuh, baju pelabuhan, belakangnya tulisan besar TKBM Ciwandan. Pelabuhannya Pelabuhan Ciwandan 07 nomor punggung. Dan oh ya Masya Allah ya, itu setahun yang luar biasa lah. Habis itu Allah angkat saya, pindahin saya
ambil ambil saya ya, selamatkan saya untuk pindah ke tempat yang lebih baik. Saya jadi office boy. Pertama kali kerja office boy. Itu juga karena bisa bahasa Inggris. Saya S2 saya di Belanda waktu Katolik, di Leiden, di University of Leiden. Saya pilih kuliah di situ karena saya pikir itu universitas atau kampus Katolik paling tua dan paling lengkap perpustakaannya di dunia. Karena waktu itu saya mau ke Vatikan, Vatikan itu nggak ada sekolah, nggak ada universitas, nggak ada sekolah. Jadi mau ngapain ke Vatikan? Kalau jadi turis kan cuma bolak-balik. Nah ini lembaganya jelas nih. Tapi ya ternyata S2 di Leiden itu ya dipakai cuma buat kerja di gereja. Sama kayak yang gelarnya LC itu. Kan kerjaannya cuma ngajar. Ya toh? Coba kerja di pabrik. Nggak kepake kan? Sama ini cerita di Katolik itu sama. Jadi beda gelar tapi versinya sama. Nggak bisa dipakai di dunia profesional. Tapi alhamdulillah bahasa Inggris ya bisa kepake. Qadar Allah, bosnya suka. Saya kuliahan kamu. Boleh, suka kan? Untuk catatan, saya mulai sekolah SD umur 5 tahun. Saya lulus SMA itu usia 14 tahun. Jadi lumayan cepat. SD saya 5 tahun, SMP 2 tahun, SMA 2 tahun. Saya doyan belajar, sampai sekarang saya masih sekolah. Dan dia kuliahin saya di BINUS pertama kali D3. Ada yang nanyain, kenapa nggak ngambil S2 atau S3? Ya gimana ya, S2-nya itu jurusannya agama, masa tiba-tiba S3-nya jurusan komunikasi? Ya, kalau yang pernah kuliah pasti tahu nih, nggak akan nyambung, nggak linear. Ya, saya mulai dari basic, ngambil D3, desain grafis, karena perusahaannya perusahaan reklame. Digembleng Pak saya di situ sama bos. Dia ada perusahaan reklame, ada perusahaan interior, eksterior. Saya di situ pertama kali diajarin sama dia cara nyusun bata. Di situ saya belajar, bos saya ajarin saya, kamu harus kuat. Dia bukan muslim ya, dia orang Australia dan dia bukan muslim. Tapi dia bilang ke saya, kalau kamu sudah dilepas sama keluarga kamu, berarti saatnya sekarang kamu harus maju. Kamu harus penuhin diri kamu dengan skill. Apapun skillnya kamu pelajari. Perkayuan saya belajar, sipil belajar, arsitektur belajar, tata letak kolam aja saya belajar. Semuanya saya pelajarin. Dan alhamdulillah lulus ya dengan predikat bagus di 2003. Dan bos saya ngasih saya hadiah. Mau hadiah apa? Saya bilang kalau boleh umroh. If I could asking, I want to do pilgrims. We call it umroh in Islam. Okay. How much? Berapa? Duit kan? Dulu 20 juta. 20 million. Okay. How much you're saving? Berapa tabungan kamu? 100 ribuan, 120 ribuan. Itu buat uang jajan kamu aja gak cukup. Tapi alhamdulillah ya akhirnya berangkat dan dikasih uang jajan lagi 5 juta. Alhamdulillah itu umroh pertama dalam hidup saya. Dan dari situ hidup baru berubah secara drastis. Dari umroh itu saya belajar banyak. Dan berdirilah Mualaf Center Indonesia. Dulu namanya Mualaf Indonesia. Saya bikin organisasi Mualaf Center atau Mualaf Indonesia dulunya. Bergerak dari 4 orang yang sama, bodohnya sama, blow-onnya sama,
jahilnya sama, jadi kita nggak ngerti apa-apa di Islam. Akhirnya kita nanya sana nanya sini, pas di sana kita belajar. Udah kita bikin aja mualaf center Indonesia, karena banyak mualaf yang tercecer, maksudnya nggak belajar, nggak ngerti mau belajar apa. Datang ke masjid ikut-ikutan sholat tapi nggak berani nanya. Banyak loh ya, banyak mualaf di luar sana yang datang sudah ke masjid nggak berani nanya, takut diketawain, takut dicurigain, ya takutnya banyak. Akhirnya mereka cuma sholat ikut-ikutan doang, habis pulang. Ya banyak yang udah sampai 10-15 tahun masuk Islam masih nggak tahu bacaan sholat. No. 15-25 tahun masuk Islam nggak bisa baca Quran. Banyak. Satu males nanya merekanya. Ya. Keduanya takut. Entah takut apa ya, yang jelas takut. Udah kita bikin aja. Hayu. Bikinlah mualaf Indonesia. Qadarullah yang satu meninggal 2007. Habis dia meninggal, beliau meninggal, yang dua mundur. Enggak kita nggak ikutan lagi. Cuman kalau nanti butuh sesuatu ya paling kita kasih uang aja deh. Ya udah single fighter 2007, 2008 kena fitnah, habis mualaf center. Saya pikir saya mau tutup. 2009 saya kenal beberapa orang dan kita bangkit lagi dan ganti wajah, namanya Mualaf Center Indonesia. Dari awalnya Mualaf Indonesia. Alhamdulillah Allah titipin 58.000 orang lebih masuk Islam sama kami, seluruh Indonesia. Massal, satuan. Ya, boleh dibeli grosir, boleh satuan. Agen-agen kita banyak. Agen-agennya Allah itu banyak di kita. Mereka yang ada di pelabuhan, di stasiun, di terminal, di airport, di kafe, di restoran, mengenalkan Islam, dakwah bil haq, mengenalkan dengan adab dan akhlaknya Rasulullah. Ini penting ya. Minum dulu. Tadi sore saya baru live di Instagram juga, di Vertizon juga live. Saya juga sampaikan, ya, bisa nggak sih anak kecil ngelakuin dakwah yang kita lakukan? Bisa, ya. Ini ada anak 14 tahun, SMP kelas 3, SMP kelas 2, kelas 3, yang nggak menceramahi sepupunya yang masih, maaf, Kristen. Dia nggak diceramahin sepupunya, tapi cuma dikenalin adab dan akhlak doang. Bergulirnya waktu, itu sepupunya yang Kristen nyamperin sendiri ke masjid, saya mau syahadat. Masya Allah, keren gak sih? Anak 14 tahun ngajakin anak 14 tahun lainnya untuk syahadat. Sesimpel itu, emang sesimpel itu sih. Kalau ada yang nanya kenapa rumit, kenapa susah, gak tahu kenapa jadi rumit. Kadang-kadang saya suruh nanya ke hatinya, kamu dakwah untuk siapa? Untuk Allah, untuk diri kamu sendiri? Nah kadang-kadang kayak gitu. Nah inilah sekelumit perjalanan hidup saya. Ya, dari 58.000 orang yang masuk Islam itu, banyak darah yang sudah tumpah, banyak air mata yang berguguran, ya, banyak nyawa yang sudah kembali kepada Allah. Banyak juga mualaf yang bertahan, akhirnya disiksa sama keluarganya, akhirnya meninggal. Ya, di sini juga sempat ada dulu kasusnya, cuman mualaf dari Toraja, habis itu diambil keluarganya dan ya gitulah. Ya itu cerita singkat. Ntar tidur lagi. Ada yang mau nanya? Ya, saya sharingnya seperti ini. Ini sharing, ya. Jadi kalau namanya sharing harus dialog, tanya jawab, tanya dan jawab. Kalau dibikin monolog, belum tentu kalian mengerti apa yang saya omongin dari tadi. Ya biasanya kayak gitu.